Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih, izin untuk menuntaskan tugas video makalah yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Muti Sambas. Baik, di sini akan menjelaskan tentang giro dan tabungan. Pengertian giro. Giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut giran. Giran dapat menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan cara menggunakan cek, biliet giro, atau dipindah bukukan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Namun, penggunaan cek dan biliet giro tidak hanya bisa berfungsi untuk menarik uang, tapi bisa juga untuk melakukan pembayaran. Dalam transaksi menggunakan cek dan biliet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Dibanding dengan tabungan biasa, atau deposito, suku bunga giro dibilang rendah. Suku bunga giro terbilang rendah. Giro syariah termasuk salah satu produk penghimpunan dana funding. Bagi bank syariah, giro syariah bermanfaat sebagai sumber pendanaan dan sumber pendapatan dari pemanfaatan dana giro. Sedang bagi nasabah, giro syariah dapat manfaat untuk memperlancar dan mempermudah transaksi pembayaran serta dapat memperoleh imbalan atau bonus. Giro ada dua jenis. Pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan keperhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Akad giro perbankan syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 tentang giro, akad yang dapat digunakan pada produk giro syariah adalah akad mudharabah dan akad wadiah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana, sahibul mal, sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau biasa disebut mudharib. Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. Pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Yakni nisbah itu adalah persentase. Dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro syariah dengan akad wadiah mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja, on call. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian dalam bahasa Arabnya atoya, yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam prakteknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro. Sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam bertransaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedang akad mudharabah bisanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan. Cukup sekian. Jazakumullah sanal jaza. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.